Jadi kalau medianya dia memakai voodoo, itu biasanya dari voodoo itu bisa ditusuk jarum, bisa diikat. Kalau dia mau bikin lumpuh itu biasanya diikat dia. Diikat dengan sesuatu hal dari organ tubuh orang itu. Contoh rambut, ataupun dia dari kuku itu bisa. Bisa juga dari pakaian yang belum dicuci itu bisa menjadi media santet. Tapi biasanya sih kalau orang-orang kayak dukun-dukun santet itu dia biasanya memiliki portal dalam dirinya. Tapi kalau orang yang memiliki dendam kesumat biasanya dia harus sampai mati gitu. Kalau menurut secara mata batin yang gue lihat sih memang itu 80% ya, itu memang santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman jejak Gentala. Jadi kali ini kita akan coba bahas tentang santet yang lagi viral nih, yang lagi rame, tentang selebgram yang meninggal karena santet. Jadi ini di sebelah saya ada Bang Yogi yang memang dia pun mengalami sendiri tentang santet itu di keluarganya. Jadi gimana, Gi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Yogi. Kalau santet yang baru-baru kemarin ini itu yang katanya santet itu, apakah benar ada? Yang mana? Yang lagi rame? Yang lagi rame ini. Kalau menurut secara mata batin yang gue lihat sih memang itu 80% ya, itu memang santet. Karena memang secara bukti otentiknya itu ada, di saat dia di ronsen itu kan ada 2 jarum atau 2 paku ya di anggota tubuhnya. Dan itu sih menurut gue sih iya kena. 2 jarum. Jarumnya itu siapa yang masukin gitu? Jadi kalau santet itu medianya ada beberapa media. Yang pertama itu bisa pakai rambut, bisa pakai silet, jarum, paku atau sejenisnya lah. Jadi kalau misalkan cara kerja santet itu begini, misalkan ini ada dukun santet. Dukun santet ini pengen nyantet seseorang yang dia udah tahu inisialnya, fotonya, namanya, binnya, wetonnya, dan dia bakal serang gitu. Serang itu melalui media jin. Jadi kalau misalkan ada 1 jarum ataupun paku yang jadi media, ditembak ke orang tersebut, itu kalau begitu dia sampai pertama kali masuk, dalam waktu 41 hari, jinnya ini akan pergi. Jadi tertinggal hanya rangkanya itu tadi, paku atau silet atau rambut. Gitu. Tapi kalau misalkan seseorang ini memiliki perisai dalam tubuhnya ataupun dia memiliki keimanan yang kuat, itu biasanya sekali nggak ditembak nggak langsung kena. Biasanya bisa beberapa kali dia nembak baru kena gitu. Terus untuk mengeluarkannya yang dari yang katanya ada jarum itu? Mengeluarkan harus dengan orang-orang memiliki spiritual ataupun mata batin. Seseorang yang bisa mengeluarkan ini harus ilmunya lebih tinggi dari orang yang menyantet. Kita berobat ke orang yang bisa untuk mengeluarkannya gitu. Yang memiliki spiritual. Bisa kayak gitu. Karena kalau kita berobat itu dengan secara medis, itu biasanya dicek nggak ada penyakit. Nah, keluhannya Ki, kalau kayak gitu, apa kita ngerasa sakit, apa setiap sore, setiap malam, apa setiap saat gitu? Biasanya kalau santet itu ada jam-jam tertentu. Ada jam-jam tertentu, misalkan dia merasakan sakitnya awalnya jam berapa, misalkan jam setelah asar atau setelah maghrib, dan dia continue akan kayak gitu terus. Yang dirasa itu di jam-jam itu. Atau biasanya ada beberapa klien yang berobat ke saya kayak gitu, itu biasanya tengah malam, ada yang habis maghrib, dia terasanya jam-jam itu aja. Di saat siang dia akan normal lagi. Contoh orang yang kena kiriman santet gitu gitu. Jadi ada beberapa efeknya itu ada beberapa macam sih ya. Biasanya kalau memang dia itu santetnya medianya barang-barang yang tadi saya sebutkan itu, ya biasanya keluhannya di sakit di titik mana yang dia serang. Misalkan orang mau dibikin lumpuh. Jadi kalau medianya dia memakai voodoo, itu biasanya dari voodoo itu bisa ditusuk jarum, bisa diikat. Kalau dia mau bikin lumpuh itu biasanya diikat dia. Diikat dengan sesuatu hal dari organ tubuh orang itu. Contoh rambut, ataupun dia dari kuku itu bisa. Bisa juga dari pakaian yang belum dicuci itu bisa menjadi media santet. Untuk dari si korbannya ya. Contohnya kayak keluarga itu pernah mengalami santet katanya kan Ki.
sebulan itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, itu berarti kayak diikat gitu dong Ki? Ya, dibikin kayak mayat hidup Berarti kayak gitu lebih banyak di daerah ya Ki ya? di daerah. Di mana-mana sih sebenarnya. Ya waktu kalau di keluarga ya kita nggak percaya itu santet apa gimana, tapi pernah nganterin beliau waktu pas masih ada itu. Jadi salah satu itu bilang papa saya ini gelap katanya segala macem. Terus dari satu keluarga itu nyaranin untuk mencari orang pintar. Dan di sana mediasinya itu kayak kelapa bersih, nggak kelihatan apa-apa. Diminum, sehabis diminum itu keluar serbuk rambut, Keluarnya melalui apa? muntah. Muntah. Jadi diminum malah mual, jadi muntah, keluar rambut, terus kayak ada serpihan kaca gitu. Fisiknya sehat dia gitu. Sampai detik-detik dia mau meninggal kemarin pun, itu pun gejalanya kan jantung. Cuma kita nggak tahu di balik itu kan gitu. Sehabis itu banyak yang meninggal keluarga gitu. Jadi kalau misalkan santet artinya keluarganya berapa yang meninggal, sampai berapa orang? Keluarganya lebih dari 4 ya. Lebih dari 4. Biasanya kalau kita ngebawa 1, 2, 3 bahkan lebih dari beberapa orang yang memang nyawanya terenggut, itu biasanya santet gondom mayit. Santet gondom mayit ini bisa menumpas satu keluarga, bisa menumpas keturunan ini kakak beradik ya, juga bisa menumpas keseluruhan yang tinggal di satu rumah. Tapi kembali lagi tergantung dari keimanan orang tersebut gitu. Kalau misalkan orang ini kena santet, paling gampang orang nyantet orang, ini orang yang nggak percaya dengan ilmu sihir atau sejenisnya. Itu gampang banget kenanya. Tapi kalau dia artinya bisa percaya, paling nggak harus meyakini, percaya bahwa itu ilmu itu ada, terus dia memiliki keimanan, memportal gaibnya ini dengan keimanan, insya Allah sih nggak langsung kena. Mungkin kena anginnya bisa, paling dia meriang-meriang dikit, tapi nggak akan tembus ke dalam raganya. Jadi intinya tuh kita tuh yang kayak gitu harus percaya Ki ya. Saya buat mencegah di keluarga kan, karena kan terus takutnya kan di semuanya dibawa gitu loh. Iya, percaya boleh tapi yakin jangan, karena masalah sihir, guna-guna atau sejenisnya itu udah ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi Musa pun itu udah ada tuang-tuang sihir yang jago-jago tali bisa jadi ular. Oh itu udah ada. Dan itu biasanya ada seseorang memang mendalami 1-2 orang ataupun beberapa orang mendalami atau mempelajari ilmu itu gitu. Jadi kalau menurut silsilah perjalanan ilmu santet gitu, yang sepengalaman dan setahu saya itu awalnya adanya santet di tanah Jawa itu waktu di zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini kan mau menguasai Nusantara melalui patihnya Gajah Mada. Jadi ada beberapa prajurit yang memang dia menguasai Nusantara, posisi kerajaan ini ada di tanah Jawa, dan dia menguasai di kayak Madagaskar, Malaysia, ataupun Singapura, termasuk kekuasaannya. Dia nggak mungkin ngirim makanan ke sana. Awalnya nggak mungkin mengirim makanan ke sana, akhirnya dengan ilmu yang dikatakan ilmu santet itu, dia mengirim makanan melalui media itu. Melalui media jin kayak gitulah. Nah, coba-coba nih, kalau seandainya makanan ini bisa gua kirim, segala sesuatu yang bisa gue kirim, atau dia kenyang, dia harus perang, harus menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Kalau misalkan gue kirim besi, kirim keris, mungkin kirim kulkas juga mungkin bisa, dicobalah itu. Nah, itu dan itu dikatakan ilmu santet atau ilmu guna-guna. Itu asal muasalnya yang saya tahu. Di santet itu kan kita datang ke orang bisa itu sekali atau berulang-ulang kali sampai dia puas. Maksudnya sekali 2 kali. Kita misalkan datang, kita misalkan dendam sama si A gitu kan. Dari tersangkanya nih. Ya, bikin dia kayak gini gitu kan. Nah, dia itu akan masih terus atau udah cukup sekali itu datang apa gimana tuh? Tergantung tujuan dia. Di siapa yang menjadi sasaran. Siapa yang menjadi korbannya kayak gitu. Kalau misalkan dia tumbang, korbannya udah kena, biasanya berhenti. Tapi kalau orang yang memiliki dendam kesumat, biasanya dia harus sampai mati gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, ternyata misalkan kita kena santet nih Ki. Terus yang dapat kiriman santet ini orang yang kuat lah istilahnya. Misalnya kuat atau percaya dengan kayak gitu. Apakah berbalik ke dia atau gimana? Berbalik ke dia enggak, paling ke dukun santetnya. Artinya dia nembak itu kayak dia nembak ke tembok atau nembak ke karet. Begitu dia tembak, dia akan ngebalik.
Tapi biasanya sih kalau orang-orang kayak dukun-dukun santet itu dia biasanya memiliki portal dalam dirinya. Portal dalam dirinya di saat dia ngebalik paling jinnya aja yang ngebalik. Dia laporan bahwa ini nggak bisa ditembus. Dia akan pakai media kedua jin yang lebih kuat. Jadi tahapan kayak misalkan di sini tahapannya jin. Terus dari jin ini mungkin ada tahapan tertinggi. Terakhir itu yang paling kuat itu iblis medianya. Kalau udah iblis biasanya jebol orang. Udah iblis ya boleh. Nah, tapi buat memerintah iblis, dukun ini ya dia harus benar-benar bersekutu dengan jin. Benar-benar dia bersekutu dengan iblis. Kalau nggak akan dia punya ilmu itu. Berarti ilmu hitam ya bisa dibilang. Iya, karena beberapa santet ini ada yang dia melalui media jin, ada juga melalui media udara. Yang bahaya ini melalui media udara, atau udah ada di badan aja, nah itu bahaya. Dan itu tahapan-tahapan ilmu santet tertinggi. Gitu. Berarti kalau percaya nggak percaya Ki, baru kemarin ini kejadiannya di rumah. Dari itu sih elektronik Ki, kayak bohlam lampu putus sekaligus 3 dengan berjaraknya ya 15 menit. Dan itu di atas kepala kita semua gitu. Terus di dapur, di kamar mandi gitu. Pas kita masuk atau gimana, pas kita lewat pecah gitu. Itu apa itu Ki? Tapi bisa pecah dia. Putus, pecah. Pecah biasanya tembakan tapi nggak mengenai sasaran ke elunya gitu. Berarti ada sesuatu hal, gesekan energi bisa dari kelistrikan ataupun apa, bisa dia pecah itu biasanya ada tembakan dari luar. Tapi dia nggak bisa tembus gitu, nggak bisa tembus ke portal badan ke orang itu. Berarti ada yang melindungi di situ. Makanya kenanya banyak orang-orang di sini yang dia memahami ini, dia biasanya miara binatang. Melihara binatang kayak dia miara ikan, miara kucing, miara anjing. Biasanya kalau anjing dan kucing itu lebih sensitif. Tapi banyak juga yang kejadian begitu ditembak, disantet gitu ya. Itu dari binatang piaraannya gitu. Kalau dulu punya peliharaan sih ikan banyak. Cuma ya itu memang banyak yang mati. Mati aja tiap hari. Hampir setiap hari mati satu. Misalkan kita beli lagi terus mati, beli lagi mati gitu. Bukan karena airnya kan? Bukan karena airnya. Berarti itu ada kayak kiriman juga tuh. Iya. Makanya kita perlulah punya piaraan apa gitu yang kita sukain gitu. Jadi supaya dia biasanya tembakan kan yang bernyawa itu kan yang ada di sekeliling. Kalau santet itu banyak juga yang terjadi gini. Misalkan target kita si A ya. Si A di sini portal gaibnya kuat. Terus di si A ini punya pasangan ataupun punya anak. Biasanya ketembak itu kalau si A portalnya kuat itu akan lari ke yang ada di sekitar rumah itu. Nah itu. Jadi kalau misalkan membentengi diri ya lebih baik pagar gaibnya itu rumahnya dulu gitu. Baru keluarganya. Bisa juga keluarganya dulu baru rumahnya, tapi biasanya kalau lebih aman ya rumahnya dulu. Jadi kalau santet itu pertanggungjawabannya itu apa? Itu kan kalau dibilang kan membunuhkan orang atau menyiksa orang ya Ki ya. Pertanggungjawaban dia berarti si pelaku ini seperti apa gitu Ki? Kalau di situ wallahu alam ya, pertanggungjawaban dengan Tuhan ya. Pastinya segala sesuatu hal perbuatan buruk ataupun sekecil apapun perbuatan buruk itu pasti akan ada karmanya, ada hukum sebab akibatnya. Jadi kalau misalkan pemahaman saya itu apapun yang kita tanam dan itu yang kita tuai, kita nanam buruk ya akan kembali ke buruk. Walaupun nggak dalam diri kita, kenanya nggak ke dalam diri kita, tapi kita punya keturunan yang nanti akan kena. Dia kan katanya yang viral kemarin itu di santet itu udah dari berapa tahun yang lalu ya kayak 2019 gitu. Tapi dia katanya tahu, tapi dia tidak tahu cara mencegahnya atau percaya sama ya udahlah kita pasrah aja apa gimana gitu. Bisa ada orang yang pasrah, bisa ada orang yang nggak tahu mencegahnya. Tapi kalau orang udah berusaha biasanya mencegah ataupun mengobati, memportal dirinya dengan pagar gaib masih tembus, berarti ini dukun santetnya memang ilmunya tinggi. Gitu aja. Kan dia meninggal nih Ki, katanya yang dibilang santet. Setelah dia, apakah dia tenang atau gimana di sananya Ki? Maksudnya tenang itu kembali ke Tuhan gitu. Kan kalau kayak kecelakaan kan arwahnya gentayangan gitu kan. Nah kan kalau ini kan goib ya Ki ya. Nah arwahnya itu seperti apa gitu? Tapi ini persepsi pandangan gue ya buat teman-teman Jejakan Ta'ala. Jadi gini, menurut keyakinan gue sih ataupun yang gue pahami, kita itu udah ditakdirkan untuk hidup dengan Allah gitu. Dan kita pun udah ditakdirkan untuk kapan mati, ya kan? Contoh misalkan nih, gue sama Allah itu diciptain, dihidupkan, terus gue tuh
mati harus umur 70 tahun. Di saat gue tuh misalkan naik pesawat ataupun naik kapal laut dalam usia 25 tahun atau 30 tahun, kapal itu atau pesawat itu jatuh, tenggelam ataupun pesawat itu jatuh hancur, otomatis gue pasti mati karena hancur raganya. Nah, kita ini belum selesai kontrak dengan Tuhan, kita itu akan masih ada di alam dunia. Santet pun sama, tapi kalau untuk santet, wallahu alam, gue nggak ngerti gimana dia balik ke Tuhan atau dia tetap bergentayangan seperti orang yang kecelakaan, itu gue nggak paham. Cuman kalau yang memang dibawa dengan jin ataupun dibawa dengan yang iblis atau persekutuannya itu pesugihan. Kalau pesugihan udah pasti dibawa, karena dia ada perjanjian. Kalau santet itu nggak ada perjanjian, tapi orang yang terzolimi atau orang yang disakiti, diserang gitu. Cuman yang tadi kembali ke pemahaman gue tadi itu, dia kembali ke Allah atau enggak, wallahu alam. Tapi ya biasanya dia nggak merasa diri dia mati. Makanya terkadang buat teman-teman jejak kentala, kita masih bisa ataupun ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu berarti dia tidak wajar meninggalnya ataupun kontraknya belum habis, belum diangkat ruhnya gitu Gi. Iya. Yang korban meninggal itu tadi Ki, kan saya ngeliat tuh 40 hari dia nggak berhenti tahajud, terus datang mimpi, katanya didatengin mimpi si orang ini gitu. Itu emang apa benar di mimpi itu ditunjukin bahwa dia yang si pelaku ini yang nyantet? Ngerjain, nyantet. Apakah dia betul dia yang menyantet atau gimana itu? Bisa jadi kalau memang dia ada laku spiritual dengan dia menjalankan sholat selama 40 malam, mungkin ya petunjuknya melalui mimpi. Jadi dikasih biasanya ada gambaran-gambaran gitu, nggak geledak langsung dia. Beda dengan orang-orang spiritual yang bisa nerawang ya, beda. Terus orang yang bisa memiliki mata batin, biasanya kalau orang-orang yang polos dengan dia menjalankan itu, biasanya ada petunjuk gitu. Secara nggak langsung dikasih gambaran ciri-cirinya, itu benar. Berarti kalau kita yang nggak polos, misalkan kita yang bisa terus dikirim santet, berarti ada ininya ya Ki? Ada bayangannya ya? Ada bayangan petunjuknya. Petunjuknya kita kena santet, ini cara mengatasinya seperti itu ya Ki. Ya udah Ki, makasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Yaudah guys, jadi cukup sekian pembahasan tentang santet ini, tentang pemahaman diri saya ya. Tentang pemahaman diri saya dan pengalaman saya dalam spiritual. Oke, cukup sekian, kita tutup podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Waalaikumsalam.